Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau beresin dapur yang udah super kotor dan berantakan banget. Jadi semoga dengan video ini kalian juga termotivasi untuk beres-beres. Tapi mungkin dapur kalian gak seberantakan dapur aku. Pertama di sini aku mau masukin piring kotor ke dalam bak, karena memang wastafel juga udah kepenuhan sama piring kotor. Makanya ini aku pakai bak tambahan supaya cuci piringnya juga lebih enak. Nah, pasti kalian nanya kenapa sih harus ditunggu numpuk senumpuk itu dulu baru dicuci. Jadi jawabannya kemarin aku tuh sakit teman-teman, dan ini bikin videonya tuh pas aku habis sakit gitu. Pokoknya aku tuh gak enak badan selama 2 hari. Kalian tahu anak aku tuh ada 2 dan kadang suami aku kerja. Nah, kalau suami aku di rumah, dia tuh jaga anak-anak mulai dari mandiin, ngasih makan, pokoknya jagalah gitu ya. Jadi aku tuh full istirahat karena bener-bener kepala aku tuh sesakit itu dan aku selemes itu. Terus akhirnya kalau suami aku kerja nggak ada yang cuci piring, dan biasanya di rumah tuh suami aku bantu cuci piring kalau pagi, tapi karena kerepotan sama anak-anak dan akunya nggak bisa bantuin, ya udah akhirnya cucian piring kotor aku jadi menggunung. Nah, ini kalau aku cuci piring aku bersihin dulu, ini lap kotor mau aku cuci nanti, dan aku pisah-pisahin teman-teman. Kayak ada wadah-wadah ini aku pisahin, terus gelas-gelas, mangkuk, dan juga piring nanti nyucinya tuh bergantian. Menurut aku dengan cara itu tuh nyuci piring jadi bisa lebih cepet. Dan ini juga wastafelnya udah sampah mulu. Kalau aku tuh selalu ngebuang sampah di tempat sampah, tapi ini pasti ulahnya suami aku. Pasti dia tuh nggak sabaran langsung di situ aja, karena dia bilang dia yang akan cuci piring kalau pagi hari. Nah, karena pagi ini aku tuh lagi mood banget pengen cuci piring, dan piringnya juga banyak banget, aku udah gregetan gitu. Aku bilang ke suami aku, kita tukeran tugas ya, setelah aku mandiin anak-anak kamu yang jagain, biar aku aja yang ngerjain kerjaan rumah. Gak tahu kenapa suami itu ya, apakah setiap suami kalau misalkan disuruh megang anak atau dimintain tolong untuk megang anak, dia tuh lebih milih untuk megang kerjaan teman-teman. Dan suami aku bilang kalau aku cuci piring tuh bakal lebih lama waktunya habis. Nah, kalau dia yang cuci piring emang lebih cepet banget gitu. Aku juga nggak tahu kenapa dia tuh lebih cepet banget kalau cuci piring. Mungkin kalau aku tuh emang orangnya kayak gini ya teman-teman, disebutnya apa gitu. Jadi kayak ini aja nyuci gelas tuh aku pisah-pisahin dulu, kayak gelas dulu semuanya, aku bilas dulu semuanya, nanti baru piring, nanti baru mangkuk, kayak gitu teman-teman. Dan aku juga kalau jemurin pakaian pasti aku pisah-pisahin dulu teman-teman, kayak kaos-kaos suami aku, celana-celana, atau gamis-gamis aku, kayak gitu nggak sih kalau kalian? Sampai jemurin pakaian aja tuh kadang aku hitung itu ada berapa banyak ya pakaiannya yang aku jemur hari ini. Soalnya kayak lebih seru aja gitu, kayak lebih tantangan aja. Hari ini aku jemur 30 baju kayak gitu teman-teman. Nah, ini lanjut lagi, aku mau cuci yang bagian piring. Hal yang paling tidak menyenangkan bagi aku adalah lipetin pakaian ataupun setrika pakaian teman-teman. Kalau kalian, hal yang paling nggak menyenangkan tuh pas beres-beres apa sih? Dan ternyata nyuci piring juga, karena aku tuh lebih keseringan yang cuci piring kalau pagi hari suami aku. Apalagi piringnya sampai senumpuk ini, aku tuh pala aku sampai puyeng teman-teman. Biasanya tuh nggak senumpuk ini teman-teman, makanya ini aku sampai bilang ke suami, aduh kayaknya aku udah deh lanjutin ntar aja deh, apalagi anak aku udah mulai ngerengek, ditunda lagi untuk ngurusin anak aku dulu, untuk nyusuin anak aku dulu. Akhirnya ini aku nyuci piring sampai finish juga. Nah, jadi aku tuh tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu merambat gitu teman-teman. Emang kalau pengen kerjain sesuatu kadang anak akunya rewel, jadi tuh aku tunda dulu. Makanya sekarang tuh aku seneng banget kalau dikasih waktu untuk beres-beres dan anak aku tuh dipegangin sama suami ataupun diajak main gitu. Nanti pulang-pulang udah rapi. Ada yang sama gak sih kalau misalkan ngerjain sesuatu ada suami terus direngekin anak, ditunda-tunda, malah jadi kerjaannya lama dan juga malah endingnya jadi malas gitu. Ya udahlah, mending ntar aja dikerjainnya daripada harus ditunda-tunda. Lanjut lagi, di sini aku mau cuci wadah-wadah. Ini tinggal bilasin aja. Ini ada beberapa wadah untuk simpen sayuran. Tapi belakangan ini udah nggak aku pakai teman-teman, karena aku kalau beli sayuran ya udah aku taruh aja di kulkas. Atau aku juga nggak beli sayuran banyak karena ya memang keuangannya nggak bisa untuk bulanan, nggak seperti dulu. Dan juga kadang aku beli sayurannya tuh harian gitu teman-teman, jadi beli hari itu dan dimasak hari itu. Jadi niatnya aku tuh mau ngerapihin dapur ini, aku mau pasang nanti raknya di atas. Dan sambil cuci piring lagi aku mau cerita, boleh ya teman-teman? Ini tuh udah tanggal 27-28 pas aku isi suara, dan aku tuh lagi galau banget nih. Aku lagi mikirin mau pindah atau enggak.
Dan menurut kalian gimana sih? Jadi aku mau kasih tahu plus minusnya aku di sini ya. Kalau plusnya itu di sini tuh lega ya teman-teman, apalagi dengan kamar satu, ruang tamu, terus ada dapurnya juga lumayan luas, wastafelnya, dan juga ada halamannya. Dan di sini juga pastinya ada jendelanya, kalau siang tuh adem ya, bisa dibuka. Plusnya lagi, walaupun kontrakan ini di atas tapi nggak panas ya teman-teman, cuma kalau sore hari aja itu kan panas, matahari sore mau tenggelam gitu. Jadi samping kontrakannya kan cuma nggak ada apa-apa gitu, nggak ada tembok lagi, makanya itu kena tembok aku. Dan kalau abis maghrib itu pasti panas karena bekas panas pas sore hari, nanti kalau malam tuh agak hilang juga sih lama-lama. Nah, kelebihannya juga di sini tuh deket ke tempat kerja suami aku, jadi kurang lebih cuma 5 sampai 6 menit aja. Kalau punya anak kecil tuh lebih enak tempat kerja suami tuh deket ya teman-teman, supaya kalau ada apa-apa, kalau misal anak sakit atau punya kebutuhan apa, jadi suami bisa izin dulu sebentar atau pas istirahat bisa pulang. Terus kalau minusnya, ya minusnya buat aku sih di sini cuma agak sepi aja, dan anak akunya udah mulai minta main. Jadi kalau minus-minus lainnya mah ya udahlah, pasti setiap kontrakan tuh ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi ada lagi deh minusnya yang mau aku ceritain, supaya kalian juga nggak nanya mulu kenapa aku milih pindah. Jadi di sini tuh airnya lagi mati terus teman-teman, karena di sini tuh nggak ada torennya. Jadi kalau misalkan mau cuci piring atau cuci baju harus ngidupin keran dulu kan. Nah sementara keran otomatisnya tuh mati terus teman-teman. Makanya kalau siang atau malam itu sering mati beberapa kali, dan aku atau suami aku tuh harus ngidupin ke bawah. Jadi sanyo tuh harus disentuh dulu ataupun dicolek dulu baru dia bisa hidup, baru airnya tuh bisa naik ke atas. Bayangin kalau malam hari suami aku kerja, aku ngidupin ke bawah ninggal anak-anak, itu kan capek dan ngeri juga ya teman-teman. Dan suami aku tuh mikirnya kita tuh bayar mahal ya, dengan harga 800.000 itu lumayan mahal bagi kita. Jadi kita tuh kalau nggak dapat fasilitas yang setimpal, yang sesuai, malahnya jadi males gitu teman-teman. Kalau ada yang lebih baik kenapa enggak, apalagi urusan air itu kan penting banget ya. Kalau harus mati-mati dan kita ngidupin bolak-balik itu kayaknya capek dan rugi banget nggak sih. Jadi kira-kira begitulah ya plus minusnya kenapa aku sama suami tuh memutuskan pengen pindah aja, walaupun rasanya berat banget loh teman-teman. Beratnya tuh pertama kayak harus mikirin pindahnya ribet, walaupun suami aku sih yang ngangkat-ngangkat sama nanti pak supir. Yang kedua itu harus ngeluarin ongkos, itu mungkin 150, 200 sama yang bantuin ngangkut-ngangkut barang. Dan juga nanti aku harus adaptasi sama tempat baru. Kemarin aku tuh udah nyari sama suami pas suami aku libur di sekitar sini, tapi belum ada yang kosong, dan di bawah-bawah kontrakan aku juga belum ada yang kosong. Aku tuh lagi ngebayangin nanti aku packing baju anak-anak, terus aku juga packing barang-barang, kita pindahan dengan repot dan ribetnya. Abis itu udah nyampe harus beres-beres lagi, menata barang-barang, terus adaptasi lagi sama tetangga. Kalau dibayangin tuh emang ribet banget ya, apalagi untuk orang-orang yang belum pernah ngontrak dan belum pernah pindah-pindahan, pasti dia tuh bayanginnya capek banget. Nah kalau ada yang komen emang gak malu ya pindah-pindah terus, emang gak capek? Jawabannya ya gak malu lah teman-teman, gak capek juga, kan aku yang bayar terus aku yang ngerjain semuanya. Dan aku juga lebih tahu kebutuhan aku dan keluarga aku tuh gimana, lingkungan yang gimana yang kita butuhin dan lain sebagainya. Dan aku juga bersyukur banget sih teman-teman, karena alhamdulillah suami aku masih mampu bayar sewa kontrakan kita, masih mampu nafkahin aku. Karena di luar sana tuh banyak yang mungkin tidak seberuntung kita, banyak juga mohon maaf yang tidurnya masih di jalanan dan lain sebagainya. Jadi untuk apa nggak bersyukur? Jadi intinya walaupun masih ngontrak, aku bersyukur banget sih teman-teman, masih sehat, terus masih bisa tinggal bareng suami juga anak-anak tiap hari. Terus terlebih aku tuh seneng banget karena setidaknya aku tuh nggak ngerepotin orang tua aku. Karena banyak juga yang komen itu kenapa sih kontrak terus, kenapa nggak rumah aja, kenapa nggak di kampung aja, dan lain sebagainya. Tapi ya nggak masalah sih dengan komen semua itu. Aku berpikir mungkin mereka memang sudah punya kemampuan untuk punya rumah dan juga pendapatannya lebih besar. Ya pokoknya mah nggak pernah ngerasain ngontrak lah gitu ya teman-teman. Nah oke, jadi besok aku bakal share nih kegiatan aku pas pindah kontrakan. Jangan lupa tontonin videonya ya. Ini dapur aku udah rapi setelah tadi kita beresin hampir 2 jam. Dan itu juga raknya udah aku taruh atas, suami aku taruh di atas, jadi kelihatan lebih rapi.
Segitu dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum teman-teman.